Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feridian Kurniawan, NIM 0426988587, Fakultas Sains dan Teknologi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Baik, di sini saya akan mengerjakan di sini saya telah mengerjakan soal dari mata kuliah tugas 3, soal dari mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana soalnya sebagai berikut, di mana kita untuk menerapkan penggunaan PHP, MySQL, dan selanjutnya membangun dengan HTML, JavaScript, dan CSS termasuk Vue.js yang dibutuhkan beberapa persiapan. Selanjutnya dari tabel tersebut balas struktur tabelnya dan masukkan minimal 5 isi. Ketentuan tugas direkam, kemudian pastikan video Anda telah menampilkan webcam agar tutorial bisa kemudian diupload ke dalam YouTube, kemudian link akan dikirimkan kepada dosen. Baik, di sini kemarin saya telah membuat saya simpan di SAM, htdocs, kemudian ada di tugas 3. Nah, tugas saya yang telah saya buat kemarin ini HTML, gabungan antara HTML dan PHP. Ini judulnya ialah tugas 3 pemrograman web. Ini saya menggunakan logonya dari e-learning, saya ambil melalui link langsung. Kemudian relnya ini, kemudian penerapan Vue.js-nya seperti ini. Kemudian halaman atas atau bisa dikatakan headernya, saya menggunakan nama saya pribadi. Kemudian ini. Kemudian ini adalah struktur pada poin ketiga. Jadi ini tabelnya, di mana tabel ini akan digunakan untuk menginput dan nanti inputannya nanti akan masuk ke dalam database seperti ini. Yang pertama ada NIM, kemudian nama, ada universitas, ada fakultas, kemudian ada pilihan program keahlian, ada pilihan jurusan, kemudian ada proses pengeditan, batal, perbaharui, reset, dan tambah. Kemudian di bawahnya ada struktur untuk penerapan Vue.js, di mana ada daftar data peserta, daftar data mahasiswa aja. Kemudian meliputi ada nomor identitas, ada nomor, kemudian identitas. Identitas ini nanti akan menampilkan NIM, nama, kemudian universitas, fakultas, dan program keahlian. Kemudian pengelolaan ini akan menampilkan edit dan delete. Nah, penerapan Vue.js-nya saya gunakan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini nanti yang akan menampilkan di bagian atas. Ini, kemudian ini nanti akan tetap mengambilkan ke bagian atas. Dimana apabila kita nanti akan menghapus, itu nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Kemudian untuk memperbaharui atau untuk mengedit nanti akan juga menampilkan di bagian ini. Kemudian data berhasil diperbaharui nanti juga akan menampilkan notifikasi seperti itu. Dan ini juga ada penerapan di mana apabila ada data yang belum terisi nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Silahkan pilih program Anda apabila pada program belum dipilih. Kemudian ada silahkan masukkan universitas Anda apabila Anda belum mengisi data universitas. Kemudian kita masuk ke bagian API. API-nya ini untuk koneksi ke database. Server lokal host saya seperti ini.
kemudian username saya seperti ini, dan untuk password database atau PHP MySQL saya itu tidak saya password, jadi hanya kita kosongkan saja, kita kasih petik. Dan untuk database name kita buat tugas strip 3 untuk databasenya. Kemudian ini perintah untuk mengecek koneksi database. Apabila koneksinya itu sesuai, maka nanti akan dikoreksi oleh program kode program ini. Kemudian karena saya menggunakan generate tabel otomatis, maka saya menggunakan perintah berikut ini. Ada nim varchar 12 not null. Dan tabel pada MySQL nanti tertera t_ut ini, tabel ut keterangannya seperti itu. Kemudian cerutnya menggunakan ini seperti ini. Kemudian kita edit chart editnya meliputi nim, nama, universitas, fakul, dan program. Ini nim, nama, universitas, fakultas itu ada program. Baik, langsung saja kita coba. Kemudian mohon maaf sedikit, dan berikut ini adalah stylenya. Baik, langsung saja kita coba. Kita jalankan dulu sum-nya. Kita start. Oke, sum sudah jalan lah. Kemudian kita buka localhost. Kemudian php myadmin. Berikutnya kita akan membuat database sesuai pada API ini. Databasenya tugas 3. Database tugas 3 create. Oke, kita sudah berhasil membuat tugas 3, database tugas 3. Kemudian kita tambah, kita plus, kita buka localhost foldernya tadi menggunakan folder tugas 3. Kita enter. Maka tampilan untuk tugas 3 saya seperti ini. From pendataan mahasiswa UT meliputi nim, nama, universitas, fakultas ini menggunakan F. Mohon maaf karena kemarin saya terburu-buru jadi belum sempat merubah. Sebenarnya sudah sih. Oke, sudah berhasil. Ini data lama kita hapus saja. Kita nanti belum simpan. Oke, kosong ya. Oke, aplikasi ini saya gabungkan dari antara tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 ini. Jadi aplikasi terakhir atau tugas 3 ini bisa membuka ke link tugas 1. Ini tugas 1, kembali. Kemudian kita bisa juga membuka link tugas 2 seperti ini. Selamat pagi Tuton, ini tugas kedua saya, Mohferidian Kurniawan, 0426985587. Oke, kita kembali. Kemudian kita coba untuk menginputkan data. Baik, saya coba menggunakan nama saya sendiri atau nama saya pribadi, 0426985587. Nama tertera Mohferidian Kurniawan. Universitas terbuka. Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian kita pilih jurusan S1 Sistem Informasi. Kemudian kita klik tombol tambahkan. Maka di daftar data mahasiswa akan muncul NIM-nya ini 0426985587, nama Mohferidian Kurniawan, Universitas terbuka,
Sains dan teknologi. Ini hanya sains dan TE karena ini hanya terbatas sampai dengan 12. Kalau mau menambahkan seperti apa, kita rubah di bagian ini, fakultasnya ini. Ini bukan lagi 12, menjadi 64. Kemudian kita simpan. Apabila kita ingin mengubah data ini, kita hanya tinggal klik tombol tambah. Maka akan muncul. Kemunculan ini tadi, kode programnya ada di sini. Ini, apakah Anda yakin untuk memperbaharui data? Maka akan tampil di bagian ini. Kalau iya, kita akan klik OK. Kemudian kita rubah FST. FST, Fakultas Sains Teknologi. Tuh, kemudian kita klik tombol perbaharui. Ini juga kemunculan ini berkaitan dengan yang ada di sini. Data berhasil diperbaharui. Oke, kemudian klik tombol OK. Maka di bagian bawah, di bagian daftar mahasiswa, kita berhasil merubah. Kemudian kalau kita menambah, kita tinggal menulis katakanlah NIM-nya ini, kemudian namanya Kurniawan, universitasnya Universitas Terbuka, fakultasnya teknologi, kemudian jurusannya sains. Kita tambahkan, maka akan tampil seperti ini. Maaf, yang ini tampil yang seperti ini. Kalau mau menghapus, kita tinggal klik tombol ini, maka itu nanti akan timbul konfirmasi penghapusan di sini. Kita coba klik hapus. Apakah Anda yakin untuk menghapus NIM ini? Ini adalah NIM dari ini 6546. Jika ya, kita klik tombol OK, maka akan terhapus. Dan data ini juga akan masuk secara otomatis ke dalam sistem DB-MySQL. Kita coba tugas 3, tabel UT. Maka akan tampil seperti ini. Dan NIM, nama, universitas, ini fakultas, dan program ini sistem S1 sistem informasi. Oke, sekian tugas 3 dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.